Oke guys, halo semuanya, selamat datang di vlog Ponautos. Hari ini merupakan hari yang sangat exciting. Bukan hari ini doang, tapi tahun ini. Lebih tepatnya akhir tahun ini. Akhir tahun ini tuh dalam tanda petik ya. Maksudnya bukan Desember, tapi dari bulan Oktober ini ya. Bulan Oktober ini tuh gila-gilaan sih. Kenapa? Karena duo penguasa low MPV, Avanza dan Xpander ya, yang selalu bersaing ketat ya dari zaman 2017, dari zaman kemunculan si Xpander itu, Avanza dan Xpander selalu bersaing ketat. Di tahun 2021 ini, lebih tepatnya di bulan Oktober ya, sudah mau akhir tahun, mereka bersaing ketat lagi ya, menggunakan fitur-fitur yang berlimpah. Siapa yang paling banyak fiturnya? Bahkan Avanza sampai ganti generasi loh. Wih, Avanza nih kalau ganti generasi mungkin kalian udah tahu lah ya, udah dari beberapa bulan yang lalu, bahkan dari tahun sebelumnya juga udah dirumorin bahwa Avanza bakalan ganti generasi di tahun ini ya. Bahkan ada yang bilang di bulan November, tapi tahunnya di bulan Oktober, lebih tepatnya kemarin ya, itu tanggal 16 Oktober, hari Sabtu, itu jam 9 pagi, saya dikagetkan ya. Mungkin kalian semua juga dikagetkan karena Veloz belum meluncur secara resmi, tapi sudah beredar kemana-mana fotonya ya. Nah, itu untuk tipe Veloznya aja. Sementara untuk Avanza Xenia-nya dia belum keluar. Mungkin karena kalau dikeluarin nanti banyak di take down juga, kayak mobil yang di atas ini ya. Kayak Xpander ini, Xpander facelift ya. Kalian mungkin udah tahu kemarin itu banyak yang di take down gara-gara di repost ulang sama beberapa akun Instagram ya. Nah, mengenai si Spy Shot Xpander itu. Nah, saya sudah membuatkan juga shotnya mengenai Spy Shot Xpander ini. Kalian bisa lihat linknya ada di atas ya. Nah, begitu juga untuk Xpandernya. Untuk Xpandernya sebenarnya sih dia sebelum si Veloz keluar ini, dia udah beredar kemana-mana Spy Shotnya ya. Yaitu Xpander yang masih facelift juga. Facelift kedua tapi ya, untuk tahun 2022, model liarnya 2022 ya. Nah, jadi Xpander ini masih facelift karena dia baru 4 tahun di dunia ya. Dia kan awal muncul kan 2017 ya, jadi baru 4 tahun. Jadi belum waktunya dia untuk ganti generasi. Nah, sementara si Avanza ini dia udah lebih dari 10 tahun di dunia ini ya. Jadi untuk generasi keduanya ya, dia udah lebih dari 10 tahun ini di dunia. Makanya dia harus ganti generasi. Ya mau sampai kapan lagi dia nggak ganti generasi terus ya. Makanya inilah waktunya untuk all new Avanza Xenia dan Veloz ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh ya, canggih banget ini. Ibarat ada quote ya. Quote ini di Instagram ini banyak banget ya mengenai si Avanza baru ini, yaitu dia bukanlah yang dulu lagi. Itu ya, itu quote-quote orang-orang Instagram tuh ya mengenai si Avanza baru ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa dibully lagi kayak dulu ya. Kayak Avanza yang dulu kan dia sering dibully, ketinggalan zaman nih apa, modelnya masih begitu-begitu aja, mirip sama Avanza yang jadul ya. Yang lain udah pada ganti tuh ya, kayak Xpander ya udah punya fitur yang canggih. Mana Avanza, kok nggak ada tuh ya? Baik yang Avanza maupun Xenia, bahkan Veloz ya. Nah, inilah saatnya untuk Avanza balas dendam ke Xpander. Dulu dia dibully ya gara-gara Xpander dia fiturnya lebih canggih daripada Avanza Xenia ya. Sekarang bahkan dia lebih canggih daripada Xpander, bahkan di RV. Wow, ini luar biasa banget ya untuk Avanza Xenia ya. Ini bahkan awalnya saya nggak percaya bahwa ini adalah Avanza Xenia gitu, karena fiturnya bisa sebanyak ini ya. Selain karena dia ngambil basis dari Rocky dan Race juga ya. Dia platformnya satu platform juga, dia di NGA Daihatsu Global Architecture. Jadi dia satu platform sama Rocky Race maupun Peru 2 Altiva ya. Nah, saya nggak tahu untuk Crash Teriosnya bagaimana, karena dia belum ganti generasi ya, jelas karena generasi ketiganya kan dia masih ya berapa tahun sih, 4 tahunan lah ya. Nah, oke. Maka dari itu kita akan bahas komparasi antara all new Avanza Veloz dengan new Mitsubishi Xpander tahun 2022. Oke, kita mulai dari bagian bumper depannya dulu ya. Kita bisa lihat ini, kita lihat dari yang Xpander dulu ya. Dari Xpander dia masih mirip dengan yang facelift sebelumnya, bahkan dari model pertama kali keluar. Nah, kalau kalian lihat ini, kita bahas grillnya dulu deh ya. Ini grillnya dia warnanya black ya, full black. Jadi kira-kira kemungkinan ini tipe Exit lah ya, karena kan tipe di atasnya kayak tipe Sport, tipe Ultimate, dia udah pakai grill yang warna chrome. Bisa jadi ini tipe Exit ya. Selain karena ya nanti akan kita lihat lagi ya, selain karena dia velgnya two tone begini ya. Karena kalau
tipe-tipe terendah kayak misalnya tipe GLX, tipe Exit, ya tipe GLS juga. GLX gak usah dibahas ya, karena GLX sudah discontinue. Nah, tipe terendah kayak tipe GLS dan Exit itu dia grillnya sama-sama full black. Nah, sementara yang membedakan antara GLS dan Exit adalah velgnya. Kalau yang GLS velgnya dia masih single tone ya, single tone biasa. Nah, sementara kalau Exit ini dia udah dual tone. Apa jangan-jangan nanti di facelift dia GLS sudah berubah ya, warna velgnya menjadi dual tone juga kayak Exit, yang kita nggak tahu. Yang pastinya saya ngiranya ini kemungkinan ini tipe Exit ya. Nah, ini yang sering dipermasalahkan oleh banyak orang-orang ya di Instagram khususnya. Apakah expander dan expander cross nanti kalau facelift bakalan dapat TRL ya? Karena nggak mungkin juga sih, kenapa ya, dia udah ketinggalan banget loh sama mungkin low MPV lainnya, bahkan sama kembarannya sendiri yaitu Nissan Livina. Dia udah dapat DRL dari awal kemunculannya ya. Nah, expander ini kok belum dapat DRL? Nah, semoga aja dia dapat DRL ya. Karena kalau dia dapat DRL bakalan lebih cantik lagi, apalagi dengan grill dynamic shield-nya itu yang luar biasa futuristis ya. Nah, kalian bisa lihat ini, kalau misalnya dia udah dapat DRL, saya nyebut ini DRL, tapi karena sekarang dia belum dapat DRL, saya nyebut ini lampu senja. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh lampu senjanya dia bentuknya kayak gitu ya. Lumayan futuristis juga dengan garis-garis seperti itu ya, baik yang di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Dan yang paling kelihatan di bagian depan adalah headlampnya dia berubah. Dia full LED di sini ya, dengan desain yang Mitsubishi kekinian lah ya. Jadi dia beda dengan sebelumnya yang kotak banget gitu kan headlampnya di bagian bawah sini. Nah, sekarang dia bentuknya sudah mulai kayak huruf apa ya, ini nggak tahu, pokoknya dia ada garis yang melintang itulah ya di bagian sininya ya. Pokoknya ini headlampnya udah canggih. Dan fog lampnya ini kayaknya masih kristal multi reflektor biasa, halogen ya. Kita nggak tahu ini bakalan diganti LED atau enggak ya. Yang pasti bumper depannya dia berubah drastis. Kalian bisa lihat ini sudah kelihatan banget bahwa ini adalah expander facelift kedua ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang Avanza-nya. Nah, ini mantep banget ya. Avanza tuh udah berubah banget lah ya, istilahnya dia sudah ganti generasi ya. Dan bumper depannya kalian sudah bisa lihat sendiri, ini berubah banget, jauh banget daripada yang Avanza yang sebelumnya ya, baik yang Avanza maupun Xenia-nya. Nah, yang kita bahas ini adalah tipe termahalnya, yaitu tipe Veloz ya. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri, dia grillnya, bukan sih, dia bumper depannya bahkan secara keseluruhan itu dia mirip sama Toyota RAV4 atau Highlander ya. Jadi dia dengan grill yang bentuknya trapezoid seperti ini ya, segi 6 begini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, itu logo Toyotanya dia kaca dan ada kamera 360-nya. Wow, ini luar biasa banget ya untuk sebuah Avanza Xenia ya, jauh sama yang sebelumnya. Nah, kenapa itu? Kenapa dia ada logo kaca seperti itu atau bahkan kamera 360? Nanti akan kita bahas. Dan kita bahas detail-detail lampunya sekarang. Untuk lampu headlampnya dia full LED ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini canggih banget sih ya, full LED. Dan kalau untuk fog lampnya kayaknya ini masih kristal multi reflektor biasa, karena kalian bisa lihat sendiri kalau LED kan dia ada ya titik-titik begitulah. Jadi dia masih halogen biasa. Oke. Nah, di bawahnya dia ada underguard berwarna silver. Ya, jadi udah gagah banget lah ya ini Avanza yang baru, bahkan sampai ada yang bilang ini mirip ras ya, Avanza ala-ala SUV ya. Jadi dia udah mulai ngikutin expander gitu lah. Expander kan dulu kan MPV ala-ala SUV. Nah, begitu juga dengan Avanza baru. Ya, khususnya tipe Veloz ini dia garang banget sih ini sih ya. Oke, lanjut kita ke bagian sampingnya. Oke, inilah sekilas mengenai bentuk samping dari Mitsubishi Expander Facelift 2022 dan Toyota All New Avanza Veloz. Ya, kita bisa lihat sendiri nih dari pertama. Kita lihat dulu yang expandernya ya. Nah, kalau untuk expander dia masih biasa aja ya, kayak expander facelift yang sebelumnya atau bahkan expander yang awal pertama kali meluncur ya, dengan lekukan bodi ala SUV crossover ya. Lebih tepatnya sih low SUV ya. Jadi dia bentuk fendernya sini mengotak gitu ya, nggak kayak Livina yang membulat gitu ya, yang kesannya lebih manis aja gitu. Kalau di sini kan dia karena bentuknya mirip low SUV, jadi lebih kesannya lebih gagah gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, MPV ala-ala low SUV ya. Nah, yang kita bisa lihat dari sini perbedaannya adalah ya tadi dari velg doang ya. Velgnya dia sekarang sudah memakai ring 17 inci dengan dual tone ya. Modelnya kipas begitu ya. Jadi ya lebih modern aja sih kalau untuk yang
facelift yang sekarang ini. Nah, sementara sisanya ya kayak spionnya di warna chrome. Bentar. Kalau yang expander exit yang sebelumnya itu dia spionnya nggak warna chrome. Jadi ini ada pembedanya juga di sini lah. Ya, kita bisa lihat sendiri. Ini spionnya sekarang dia warna chrome dengan sandy spion. Nah, kita nggak tahu ini tipe exit atau tipe sport ya, kita nggak tahu lah, apa jangan-jangan tipe sport itu bakalan pakai grill warna black. Tapi kayak ini bukan tipe sport. Nah, kenapa? Kita akan lihat nanti di bagian interior. Nah, sisanya juga kayak smart key yang ada pada door handle penumpang depan, baik yang di penumpang depan maupun yang di driver. Ya, sisanya sama aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang Toyota All New Avanza Veloz. Kita lihat ini ya. Berubah jauh, men. Berubah jauh. Wheelbase-nya panjang banget, gila. Ukurannya membesar, ya, semakin tinggi. Bahkan dia ngikutin expander gitu loh. Kenapa? Karena di fendernya ala-ala low SUV. Ini kayaknya udah bisa dibilang ini udah nggak pantas disebut low MPV lagi ya, karena lihat aja tuh bentuknya gede banget, men. Ya, walaupun belum keluar sih datanya ya, ukurannya nambah berapa sentimeter atau nambah berapa milimeter, kita nggak tahu soalnya ini belum keluar datanya. Cuma kalian mungkin bisa lihat di layar kalian sendiri ya, sudah bisa terlihat jelas ini bahwa ukuran Avanza yang sekarang ini membesar, men. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ibaratkan kayak BRV ya. BRV yang generasi pertama kan dia masih ya begitulah. Nah, sementara di generasi kedua dia ukurannya makin membesar, bahkan hampir setinggi Rasterios. Ya, jadi ini Avanza juga sama ya, baik Avanza maupun Xenia maupun Veloz. Nah, di sini jelas banget ya bedanya apa aja, banyak banget di sini ya. Dari mulai velgnya. Nah, sekarang velgnya ini dia dual tone ya, dengan model seperti ini, dan remnya depan cakram, belakang cakram. Wow, gila. Luar biasa Avanza, men. Pakai cakram ini suatu yang asing banget ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia bukan yang dulu lagi. Ya, lihat aja tuh. Dia pakai cakram loh. Jadi, ini dia Wuling Convero S itu udah nggak sendirian lagi. Sudah ada temannya ya, Avanza Veloz dan Xenia. Ya, jadi yang pertama di kelasnya itu dia Wuling Convero. Nah, sementara Avanza Xenia ini dia yang kedua, yang menggunakan rem belakang cakram. Luar biasa ya. Dan velgnya ini dia sudah PCD 5 ya. Jadi ya gampang dimodifikasi gitu loh kaki-kakinya ya. Nah, jadi ini udah mantap lah. Door handle masih warna body. Sini juga masih warna body, dan juga ada akses marquee di situ ya, model sentuh. Window line-nya dia chrome sampai memanjang ke belakang. Terus juga ini kaca belakangnya dia berubah. Ya, jadi ini seolah-olah kayak ini kayak kaca belakangnya Mobilio ya, yang bentuknya segitiga siku-siku begitu. Cuma dia nggak ada kayak penyambungnya sampai ke belakang situ ya. Jadi ini kalau secara desain dari samping sini, ini dia mirip Toyota Rush ya, terutama dari bagian belakang yang sebelah sini ya. Nih, kalau bisa lihat lekukan warna hitamnya di situ ya, di bagian bagasinya itu ya. Dan tangki bensinnya ini mengingatkan saya pada Rush banget sih ini desainnya ya. Walaupun nggak ya, ada yang membedakan lah, kayak tadi fendernya ya, dia nggak pakai over fender yang kayak di Rush ya. Cuma dia udah keker banget lah Avanza yang sekarang ini dengan desain fender yang ala-ala SUV. Jadi sudah mengikuti desainnya expander juga ya. Oke. Nah, hal yang menarik di sini adalah ini dia. Kalian bisa lihat sendiri tuh ada kamera 360-nya. Ada tonjolan di spion sebelah kiri ya. Ada tonjolan di spion sebelah kiri sini ya. Luar biasa sih, ini ada kamera 360 ya. Dan kita juga bisa lihat sekilas mengenai interiornya. Ada yang floating tuh, apa itu? Nanti akan kita bahas. Belakangnya juga dia luar biasa. Oke, mungkin segitu aja untuk bagian sampingnya. Sekarang langsung saja kita pindah ke bagian belakangnya. Oke, ini adalah desain belakang dari Mitsubishi New Expander dan Toyota All New Veloz ya. Kita bahas dulu dari yang Expander ya. Dari yang Expander, ini kita bisa lihat sendiri, ini ada beberapa hal annoying, nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu dari desain telemnya. Telemnya dia LED ya, seperti yang lama juga, cuma dia motifnya udah beda. Nah, sayangnya lampu sennya masih bohlam. Lampu mundurnya dia juga sudah LED ya. Nah, annoying apa yang ada di desain belakang Expander ini? Kalian mungkin sudah bisa lihat sendiri di atas ya. Antenanya dia kembali menjadi short pull. Padahal
expander exit yang semenjak improvement 2021 itu udah shark fin ya. Ini kenapa pakai short full lagi ya? Saya nggak yakin ini tipe exit ya, karena ya begitu, kenapa dibalikin ke yang jadul lagi ya. Nah selain itu ada juga hal annoyingnya, kayak misalnya nanti di interior ya untuk expander ini. Langsung saja kita bahas sisanya tadi ya. Dia desain fender belakangnya sudah beda ya, underguard belakangnya dia bentuknya mengotak begitu ya, dengan lekukan yang tajam ya. Tapi kenapa nggak ada sensor parkir di sini? Ini mungkin karena masih renderan doang kali ya. Nggak tahu kalau misalnya bentuk aslinya kayak gimana. Ini juga ketahuan banget kalau ini adalah renderan. Tulisan expandernya dia masih stiker biasa. Karena kalau yang expander yang asli itu dia emblemnya udah pakai tempelan ya. Nah, terus juga di sini dia nggak ada emblem tipenya, tipe apa gitu nggak tahu. Nah, ngingetin apa tahu nggak sih? Ya ini ngingetin expander GLX yang udah discontinue ya, nggak punya emblem tipenya di sini. Ya kemungkinan besar itu tipe apa ya, nggak tahu lah. Nanti kita lihat aja kalau kemunculannya. Ini masih render doang ya untuk expander. Nah kita lihat untuk yang Toyota All New Veloz. Desain belakangnya kalian tahu nggak ini ngingetin apa? Ya ngingetin Toyota Rush ya. Ini gabungan antara Toyota Rush dan Toyota All New Harrier generasi keempat ya, dengan desain tail lamp yang menyambung dari kiri sampai ke kanan dengan list tail lamp yang warna merah ini ya. Ini jadi kayak BRV juga sih, BRV yang lama ya. Nah semoga aja yang memanjang itu dia nyala ya, jadi makin cantik lagi gitu loh, kayak Toyota Harrier yang baru ya kan. Nah jadi desainnya dia mirip Rush. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini dia masih mempertahankan emblem ulang tahun TAM yang ke-50. Sama ini dia, ini yang baru. Ada dua emblem yang baru, yaitu Veloznya ini. Jadi udah kayak ngikutin emblem-emblem mobil kekinian ya, dengan jarak-jarak begitu ya, Veloz itu ya. Nah emblem Avanza-nya ini nggak ada gitu lah. Apakah jangan-jangan Toyota Veloz ini udah nggak pakai emblem Avanza lagi? Kayak misalnya Kijang Innova Venturer udah nggak pakai emblem Kijangnya lagi, jadi Innova Venturer. Ya kalau menurut saya sih lebih cocok disebut Toyota Veloz aja lah, nggak perlu pakai Avanza. Jadi bisa membedakan antara Avanza yang mana, Veloz yang mana. Begitu juga dengan Daihatsu Xenia ya. Mungkin kalau di Avanza nanti tulisannya berubah jadi Avanza, kalau di Xenia jadi Xenia ya gitu. Oke. Ada logo Toyotanya di sini. Terus juga ada emblem Q. Nah jadi ini salah satu tipe yang baru ya di Avanza generasi terbaru yang belum ada di Avanza sebelumnya, yaitu tipe Q. Jadi dia kayak naik kelas gitu loh kelasnya ya. Jadi rata-rata mobil Toyota yang pakai tipe Q itu yang menengah ke atas lah kelasnya, yang menengah ke atas sampai tipe kelas premium. Kayak misalnya Kijang Innova tipe Q yang sayangnya udah discontinue. Terus Camry tipe Q V6 ya. Atau mungkin Alphard tipe Q V6. Nah jadi udah lumayan mantep lah. Sisanya dia ada kamera mundur di sini, ada wiper belakang ya, dan ada rear defogger di situ, kelihatan dari situ garis-garisnya ya. Oke, dan ada HiMo stop lamp dan antenanya juga sudah shark fin. Ya nggak kayak expander yang sebelah sini, dia masih short full. Oke. Nah, sekian untuk bagian belakangnya. Langsung saja kita pindah ke bagian mesinnya. Ini adalah bagian mesin dari expander dan Toyota All New Avanza Xenia Veloz. Nah, ini yang sering dipermasalahkan banyak orang ya di sosial media, baik itu Instagram, kayak Twitter, kayak apa, kayak mungkin kalian udah tahu lah apa aja ya. Udah kelihatan banget lah, ini sering banget dipermasalahin oleh orang ya. Nah, apa itu yang sering dipermasalahin banyak orang mengenai mesinnya? Itu nanti dulu. Sekarang kita bahas yang expander dulu. Nah, ini expander ada yang baru di penggeraknya ya. Oke, kita bahas dulu dari mesinnya. Dari mesinnya dia masih sama yang kayak sebelumnya, 4A91 ya, Mitsubishi 4A9 engine, 1500 cc, NA 4 silinder. Mavic juga DOHC dengan tenaga sebesar 102 horsepower atau 104 PS dan dengan torsi sebesar 141 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi yang 5 speed manual, itu udah biasa, dan transmisi yang baru yaitu CVT ya. Jadi ini ada rumor ya mengenai si expander ini untuk masalah penggeraknya, bahwa dia bakalan untuk transmisi otomatis 4 percepatan yang sebelumnya, yang torque converter, itu dia bakalan diganti sama CVT. Jadi kira-kira ini kayak Outlander Sport lah, dia pakai CVT juga ya. Jadi ya ini nggak terlalu dipermasalahin sih oleh orang-orang. Penggeraknya juga FWD, ya udah biasa untuk sebuah expander ya. Nah oke, kita bagian saja untuk mesin expander. Ini yang sering dipermasalahin banyak orang
ya. Kita bahas dulu mesinnya. Dia pakai mesin yang sama dengan sebelumnya, baik yang 1300 cc untuk Avanza Xenia-nya maupun yang 1500 cc untuk yang Veloz dan Xenia. Jadi Xenia juga ada yang tipe 1500 cc-nya ya, semenjak facelift di generasi sebelumnya yang tahun 2019. Jadi untuk kita bahas yang 1500 cc aja ya, untuk ngebandingin sama si Expander ini. Kita bahas yang mesinnya. Dia pakai mesin 2 NRVE, jadi beda sama Sienta ya, walaupun sama-sama NR ya. 2 NRVE 1500 cc NA 4 silinder DWC dual VVTi sama kayak sebelumnya, dengan tenaga sebesar 102 horsepower atau 104 PS dan dengan torsi yang lebih kecil daripada Expander, yaitu 136 Nm. Yang disalurkan ini dia. Ini dia, mungkin kalian udah bisa lihat sendiri, saya udah lingkarin dengan secara jelas di situ ya. Avanza sekarang udah FWD ya. Oke, jadi tidak perlu dipermasalahin lagi, nggak perlu ditanya-tanya lagi FWD atau RWD ya. Kalau secara rumor ya, bahkan nanti kita bisa lihat di interiornya mengenai tunnel, dia FWD ya. Jadi mungkin mohon maaf nih ya untuk para penggemar fansboy RWD itu kayaknya harus ya pindah ke mobil-mobil lain. Kayak misalnya kalau Rasterios kan dia belum ganti generasi. Nah itu kalian mungkin bisa pilih kalau kalian udah cinta banget sama RWD ya. Nah ini kita nggak tahu nih kalau Rasterios ini ganti generasi bakalan pakai platform DNGA juga atau enggak ya. Karena kalau dia pakai platform DNGA otomatis FWD juga ujung-ujungnya, karena semua mobil di DNGA kayak Rocky Race Ativa itu dia pakai FWD ya. Jadi nggak ada yang RWD. Kayaknya udah FWD tuh udah menguasai dunia inilah, dunia otomotif lah. Jadi welcome to FWD era. Ya kayak Convero kan dia juga masih RWD ya. Mungkin kalian bisa pilih Convero kalau misalnya Convero belum ganti generasi ya, walaupun mereknya bukan Toyota maupun Daihatsu ya, ya begitulah pokoknya. Dia sudah FWD ya guys ya. Nah untuk transmisinya dia ada yang baru, kalian mungkin bisa lihat sendiri. Manual 5 percepatan biasa, ini yang biasa kayak di sebelumnya. Avanza jadul juga udah transmisi 5 percepatan manual. Mohon maaf kalau ada suara anjing kedengaran ya. Nah dia juga ada transmisi baru yaitu CVT, dan ini katanya CVT-nya dia dual mode CVT, jadi kayak yang dipakai di Rocky Race Ativa ya. Oke guys ya, mungkin sekian untuk mesin barunya, itu bukan mesin baru sih, penggeraknya ya. Penggerak-penggerak yang baru dari kedua mobil tersebut yaitu New Expander 2022 dan Toyota All New Avanza Xenia maupun yang Veloz juga ya. Langsung saja kita pindah ke bagian ini dia. Oke, ini kita lagi nggak ngebandingin dulu ya, mohon maaf, ini kita intermezzo sebentar. Jadi ini adalah spy shot kedua dari Expander. Jadi ini adalah spy shot kedua dari Expander facelift ya. Nah ini adalah hal yang menurut saya sih annoying ya. Nah kenapa? Kita lihat dulu dari bagian yang atas. Ini nggak tahu nih lagi ngapain, lagi syuting apa nih? Mungkin airbag kah, atau lagi ngetes safety-nya kah? Apakah dia ada fitur safety? Ya kita nggak tahu. Ini soalnya ada apa sih, kayak pengembang gitu ya? Apa ya nih? Ini kayaknya lagi nabrak gitu, nggak tahu deh apa ya. Pokoknya dia lagi ngetes, lagi syuting iklan katanya ya. Makanya mungkin gak heran juga kalau kemarin kalian bisa lihat ada Expander facelift lewat dan ada CS car di belakang ya. Nah ini spy shot kedua ya, kalian bisa lihat sendiri hal yang annoying apa ya. Dia belum power tailgate satu, sama ini interiornya itu kenapa jadi beige lagi. Setahu saya sih Expander yang sebelumnya ya, itu dia interiornya sudah pakai warna black. Ini kenapa jadi beige lagi gitu warnanya semenjak yang improvement ya, baik yang tipe GLS alias tipe terendah maupun yang tipe Exit alias tipe tengahnya itu dia udah pakai interior full black gitu loh. Sama tadi hal annoyingnya kalian bisa lihat sendiri tadi ya, di antenanya dia masih ini ya, dia masih sharp pull. Tapi kalau di sini dia anehnya udah sharp fin, jadi untungnya dia nggak sesuai renderannya ya. Jadi ya begitulah, kalian bisa lihat sendiri tadi ya, nggak sesuai renderan. Dan cuma ini menjadi hal yang annoying di sini, yaitu interiornya menjadi beige. Nah kalau di Expander yang sebelumnya kan dia yang beige masih tersisa tuh cuma yang di tipe Ultimate doang ya. Nah kalau di sini dia masih ada di Expander yang sini. Ini Expander apa, tipe apa gitu loh, Ultimate atau apa nih, nggak tahu deh ya. Jadi intinya adalah jangan percaya renderan 100% lah. Tadi kayak tadi contohnya kalau di renderan dia masih short pull, tapi kalau di sini dia udah shark fin. Jadi jangan terlalu percaya renderan. Kita lihat aja yang secara aslinya ya. Jadi kira-kira ini kalau menurut saya ini tipe apa ya?
nggak tahu lah. Kayaknya kalau Ultimate sih bisa jadi, tapi kalau Exit ya nggak tahu lah. Itu tunggu aja nanti kalau dikias ya. Mungkin dia kan bakalan meluncur tuh katanya. Oke, next. Ini adalah perbandingan dari interior bagian baris kedua antara Expander facelift dan Toyota All New Veloz. Nah, kita bahas dulu dari Expander. Untuk Expander ini saya pakai yang ini ya, saya pakai yang punya Exit aja karena saya masih belum yakin kalau ini tipe Ultimate ya. Saya masih pakai yang Exit aja karena sudah kelihatan dari joknya dia warnanya beige. Nah, kebetulan ini Exit yang pre-improvement. Jadi yang sebelum improvement dia warnanya masih pakai interior warna beige. Ya, jadi belum full black. Ya, kira-kira ini ya seperti itu nanti, ya. Nah, untuk interior baris keduanya dia karena FWD, jelas dia tunnelingnya dia nggak terlalu tinggi ya. Jadi kayak di Expander Cross yang punya kita itu nggak terlalu tinggi, dan kalau mau pindah-pindah antar dari baris kedua yang sebelah kiri maupun kanan, dia gampang pindahnya karena nggak ada tunnel yang tinggi. Dan kalau mau duduk di tengah, walaupun dia lumayan sempit juga, tapi dia nggak sesempit mobil RWD. Kalian tahu apa ya? Ya jadi nggak terlalu sempit lah, gara-gara tunnelnya dia udah lumayan rendah. Ada seat back pocket di sisi driver, dan seat back pocket di penumpang depan. Dan seat back pocket yang ada di penumpang depan ini dia ada 3 level. Yang pertama di sini udah biasa, dan yang satu lagi ada di sini, di atas ini dia ada 2 level tuh. Yang di sebelah kirinya dia lebih besar, dan kalau yang di sebelah kanannya dia lebih kecil, jadi lebih cocok untuk naruh handphone. Ya begitu juga untuk di Expander Cross itu ya. Jadi sama aja ya sebelumnya. Dan untuk door trim ya, ini karena tipe Exit yang pre-improvement, kita pakai yang pre-improvement. Jadi dia masih beige biasa, full hard plastik ya. Full hard plastik. Expander tuh sampai sekarang masih full hard plastik untuk masalah interiornya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi jahitan, itu hanyalah fake stitching alias jahitan palsu. Ya dengan door handle warna chrome sini ya. Itu aja mungkin. Sekarang kita pindah ke Avanza-nya. Nah, ini adalah interior dari Toyota All New Avanza Veloz. Kita bisa lihat sendiri ini kalau untuk tipe Veloz dia warnanya full black ya. Nah, kita nggak tahu kalau untuk yang Avanza maupun yang Xenia apakah dia warnanya beige ya, kebalikan dari si full black ini ya. Karena rata-rata tuh Avanza Xenia yang sebelumnya itu dia warnanya beige. Sementara kalau untuk tipe Veloz sendirian itu dia warnanya full black ya. Nah, nggak cuma full black, dia warnanya two tone ya. Kalian misalnya sendiri untuk plafon ya, untuk armrest juga, untuk konsol boxnya, dia jadi warnanya two tone antara full black dan beige. Tapi beige-nya itu lebih sedikit daripada yang full black-nya karena mayoritas di sini tuh interior full black. Nah, apakah yang Avanza maupun yang Xenia di warnanya beige two tone dengan warna black yang lebih sedikit daripada beige-nya, ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan bahas yang interior dari si Veloz ini alias tipe tertingginya. Kita bahas dulu dari yang sering dipermasalahkan oleh orang, yaitu RWD atau FWD. Ingat ya, sekali lagi nih, Avanza yang generasi terbaru sesuai rumornya dia FWD alias penggerak depan atau front wheel drive. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini, walaupun agak nggak kelihatan sedikit ya karena fotonya dapatnya yang kayak begini, dia tunnelnya jauh lebih rendah daripada yang RWD. Kan kalau Avanza yang RWD maupun Xenia yang RWD atau Veloz, dia kan agak tinggi tuh ya. Makanya kalau duduk di baris yang baris kedua yang di bagian tengah, dia agak lumayan sempit juga dan lumayan tinggi juga kakinya karena ada tunnel yang di situ ya, di tengah situ. Nah, sementara kalau FWD tentu saja dia lebih rendah ya tunnelnya ya. Walaupun ini kayaknya posisi bangkunya agak maju ya. Jadi kayaknya kalau dibayangin ini kayak sempit gitu loh kalau duduk di tengah sini, apalagi dengan adanya konsol box yang menonjol sampai ke belakang situ ya, menonjol sampai ke belakang sini dengan satu buah cup holder yang besar ya. Nah, jadi cup holdernya ini dia udah nggak di bawah lagi ya kayak yang di Veloz yang lama. Jadi dia di atas sini dengan warna beige, dan konsol boxnya dia dengan armrest berwarna hitam ya, kulit juga dengan jahitan asli. Dan di bawah sini dia ada power outlet. Nah, luar biasa. Dan kita bahas sekarang door trim ya. Kenapa jadi muter-muter ya? Sampai ke bawah dulu ya. Kita bahas sekarang yang door trim aja. Nah, untuk door trim ya, dia full hard plastik kecuali sininya, armrestnya ya. Jadi armrestnya tuh dia udah kulit dan warnanya beige. Jadi mirip-mirip Amaras lah untuk masalah door trim. Door handle-nya dia black atau chrome nih. Ada lapisan chrome-nya ya. Dan dia juga ada cup holder di atas ini. Jadi dia mirip-mirip sama Toyota Rush ya. Ada cup holder satu dan ada 2 cup holder lagi di bawah dan door pocket di bawah. Bersertakan juga dengan speakernya ya. Oke.
Nah untuk joknya dia kulit. Ya akhirnya Avanza sekarang kalau untuk tipe Velosnya dulu kan dia warnanya black tapi masih fabric ya, sekarang udah kulit juga. Nah kita nggak tahu ini masih ada gabungan fabricnya kayaknya. Nah tapi di tengah sini uniknya dia sudah ada armrest ya. Avanza kan dari zaman dulu tuh belum ada tuh armrest. Nah jadi luar biasa ya, salah satu improvementnya yaitu dapat armrest dengan cara ditarik gini kalau mau dibuka. Jadi mirip-mirip sama expander gitu loh, kalau mau dibuka dia mesti ditarik baru diturunin ya. Kita nggak tahu ini headrestnya ada 3 atau 2, karena kalau rata-rata mobil yang ada armrestnya yang modelnya ditarik kayak gini kayak expander itu headrestnya cuma 2 ya. Mudah-mudahan masih dipertahanin headrestnya ada 3, karena kalau enggak dia ya, orang yang duduk di tengah sini itu ya lehernya sakit kalau mau senderan di perjalanan jauh ya, kayak Terios gitu loh. Oke, nah sisanya seatbeltnya di model fix ya, baik yang model di depan maupun yang di tengah ya. Dan ada roof monitor di sini, dia masih dipertahanin sampai generasi yang sekarang ini ya. Dari Veloz yang lama sampai sekarang dia masih ada roof monitor, walaupun modelnya dia beda ya. Dia agak gede sedikit dengan tombol-tombol di sini atau mungkin lampu, nggak tahu deh. Dan di sini dia ada double blower karena ada roof monitornya di sini. Jadi dia double blowernya bukan di tengah kayak gini. Jadi kayak Sigra Kalia aja lah. Ya walaupun Sigra Kalia kan dia bukan double blower, tapi untuk model yang di Avanza sini dia double blower, cuma modelnya kayak Sigra Kalia. Mungkin itu aja untuk interior Barrix keduanya. Sekarang langsung saja kita next. Nah, by the way ini karena expander itu katanya rumornya mau ganti dashboard ya. Rumornya gitu ya mau ganti dashboard. Jadi kita nggak bakalan tampilin di sini karena kita belum dapat buktinya secara jelas ya. Dari mana gitu loh mau ganti dashboard. Kita masih belum lihat secara jelas ya, belum ada gambarnya juga, belum ada buktinya juga. Jadi kita bahas yang Veloz saja. Kebetulan saya punya nih gambarnya yang Veloz ya. Nah kalau bisa sendiri tuh ya jauh banget daripada yang sebelumnya. Luar biasa. Ini paling banyak perubahan tuh di bagian depan justru ya. Kelihatannya sih kalau di bagian belakang sih biasa aja ya, kayak Veloz yang sebelumnya dengan beberapa tambahan-tambahan yang baru. Tapi di sini inilah yang paling major change istilahnya ya. Ini yang paling banyak berubah tuh di bagian depan sini men. Kita bahas dulu ya dari sini nih ya. Dari kursinya, dia tadi joknya kulit ya, dengan seat back pocket 3 level di belakangnya untuk yang kursi driver maupun yang penumpang depan, dan itu kita masih belum tahu itu 3 level juga atau enggak. Dan dengan desain yang seperti ini, jadi dia bukan stitching merah lagi ya kayak di Veloz yang sebelumnya. Tapi di sini dia dengan desain stitching yang warna beige. Ya jadi nggak ada merah-merahan lagi di sini di Veloz ini ya. Karena Veloz sebelumnya kan dia juga black tapi dengan aksen merah. Kalau sini dia two-tone-nya itu dia black dengan aksen beige. Nah kita bisa lihat sendiri ini ada kemiripan dengan Rocky atau Race. Selain karena dia juga seplatform ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, jadi ada beberapa aksen-aksen detail-detail yang mirip dengan Rocky Race atau enggak Ativa. Karena dia selain dia seplatform tadi ya, jadi platformnya dia sama gitu loh. Di NGA juga jadi ada beberapa detail yang mirip. Kayak misalnya di sini, ini dashboard bagian penumpang depannya dia mirip dengan Rocky atau Race ya, dengan desain yang full hard plastik seperti itu, dan dengan lekukan SRS airbagnya yang seperti itu ya, kotaknya itu ya mirip dengan Race juga ya. Nah di sini ini dia sekarang bahannya sudah soft touch. Kita bisa lihat sendiri nih ada emblem Veloz di sini ya. Kalau kalian nggak kelihatan ya mohon maaf, tapi di sini tulisannya Veloz ya dengan desain soft touch karena dilekukan soft touchnya di situ ya. Nah kalau untuk desain bagian tengahnya kita bisa lihat nanti di slide berikutnya, tapi kita bahas dulu yang di sini. Dia lacinya dia nggak tahu deh ini soft opening atau enggak karena dia masih dalam bentuk tertutup seperti itu. Dan langsung saja kita bahas yang di next slide ya. Nah kita akan bahas head unitnya. Untuk head unitnya dia sudah mirip dengan yang Race ya, karena selain dia platform juga ya tentunya ya, tapi dia floating nih bentuknya modelnya. Saya suka banget, ini luar biasa. Ini luar biasa untuk sebuah Avanza, head unit floating loh. Ini nggak ada sih di Avanza sebelumnya. Udah gitu gede banget lagi ukurannya. Nah yang saya dapatkan kalau dari Toyota Race ya, ini kan saya kan belum pernah kesini nih ke Avanza ya, jelas semua orang belum ya, kecuali yang foto ini nih. Nah kalau di Race itu dia head unitnya dia bisa apa aja di situ ya. Dia sudah kapasitif juga, touchscreen juga, khasnya Toyota ya, kayak Kijang Innova juga.
Tapi sayangnya dia nggak bisa Apple CarPlay maupun Android Auto, sayangnya. Nah, sementara kalau yang di Rocky dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi itu kalau misalnya Avanza ini beneran memakai head unit kepunyaan Race, ya seperti itu. Kalian harus menanggung konsekuensinya, yaitu nggak bisa Apple CarPlay maupun Android Auto. Nah, begitu juga untuk yang di Xenia. Kalau misalnya dia pakai yang Rocky, head unit Rocky, ya dia untungnya sih dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Walaupun sama-sama capacitive touchscreen head unit ya, dan floating juga di situ kerennya ya. Oke. Nah, untuk AC-nya jadi sini modelnya seperti ini ya. Dengan lekukan yang tajam seperti itu dengan list warna silver. Untuk hazardnya dia di tengah sini ya. Oke, mungkin itu aja. Nah, ini nih tadi lupa nih saya bahas ya di sebelumnya. Itu dia ada Twitter di situ. Jadi udah luar biasa untuk Avanza. Begitu juga di sini tadi kelihatan ada Twitternya di situ ya. Jadi suaranya dia lebih mantap lagi. Oke, kita next lagi. Nah, ini untuk AC-nya ya. Ini yang sering dipermasalahin banyak orang juga. Jadi bukan hanya penggerak dari mobil ini, jadi AC-nya juga loh. Walaupun dia sudah digital kayak mobil-mobil pada umum yang sekarang itu ya, dia sudah digital ya, tapi dia sayang nggak ada pengaturan arah semburan. Ini kayaknya kebiasaan Toyota sih kalau di mobil-mobil line up-nya itu ya, nggak suka ditaruh arah semburannya. Begitu juga di Race juga. Jadi ini lewat AC digitalnya itu dia pakai kepunyaan Race. Ya mirip-mirip lah. Itu yang sering dipermasalahin banyak orang. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu nggak penting-penting amat sih. Kalau rata-rata kan orang juga nggak mentingin pengaturan arah semburan. Biasanya kan cuma ke muka doang ya. Kalau ke kaki sih mungkin karena kepanasan aja udah jalan-jalan jauh. Tapi sayangnya di Avanza ini nggak ada ya. Jadi sayangnya kenapa begitu? Langsung saja di sini ada engine start stop button ya. Dan ini dia sudah ada rear passenger warning ya. Jadi nggak cuma yang untuk bagian depan doang, di bagian belakangnya dia juga udah ada peringatannya. Jadi ini mirip-mirip sama Toyota Rush juga ya. Jadi passenger seat belt warningnya itu juga bukan cuma di bagian depan doang, tapi untuk di bagian belakang juga sudah ada gitu loh ya. Jadi udah lumayan banget untuk safety ya. Jadi ingatlah kalau misalnya lagi kemana-mana ya pakai seat belt. Begitu juga untuk bagian belakang sebaiknya sih ya pakai seat belt, supaya peringatan ini nggak terus bunyi gitu loh ya. Apalagi kalau sudah disupport dengan rear passenger seat belt warning ya. Jadi bunyinya bakalan berisik banget tuh kalau misalnya kalian duduk di bagian belakang nggak pakai seat belt. Nah, tapi kalau yang di Toyota Rush itu, kalau misalnya kalian baru masuk nih ya, kalian baru masuk mobil, kalian baru nyalain mobil terus kalian jalan aja. Ini kalau kalian yang duduk di belakang ya, itu passenger seat belt warningnya untuk yang bagian belakang itu dia nggak bakalan bunyi. Nah, beda cerita kalau misalnya kalian udah masuk nih mobil nih, terus kalian langsung pakai seat belt, terus kalian jalan jauh, tiba-tiba di tengah perjalanan kalian lepas seat beltnya. Ini untuk kalian yang duduk di belakang ya, ya otomatis rear passenger seat belt warningnya ya bakalan bunyi, ya peringatannya bakalan bunyi. Ya mungkin kira-kira ini mirip sama Toyota Rush juga ya untuk yang peringatannya itu. Langsung saja kita bahas transmisinya ya. Nah, ini yang berubah banget dari Avanza baru ini, yaitu transmisinya yang sekarang sudah menggunakan transmisi CVT. Untuk posisinya dia ada P, R, N, D, M. M ini manual ya, jadi tiptroniknya itu dari sini ya, dari tuas transmisinya. Jadi kalau dari pedal shift dia nggak ada, jadi dia nggak ada pedal shift, jadi dia mesti diatur dari tuas transmisinya. Padahal sih kalau menurut saya sih lebih pilih pedal shift ya ketimbang yang tuas transmisi begini ya, ketimbang yang tipe M begitu ya. Jadi karena kalau kita pakai pedal shift itu justru lebih bisa fokus ke jalan, khususnya kalau kita lagi mau nyalip-menyalip di tol ya, atau mau kebut-kebutan. Kalau kita mau pakai manual, padahal ini transmisinya otomatis. Karena kalau pakai pedal shift itu kayak di Honda Jazz itu lebih seru banget. Jadi bisa fokus ke jalan sambil nyalip-menyalip. Karena kan mata kita kan nggak ke tuas transmisi ini ya. Kita matanya ke depan sambil tangan kita tuh memencet pedal shift ya, baik untuk menaikkan gigi di transmisi, gigi yang plus itu di pedal shiftnya, atau mungkin untuk mengurangkan gigi yaitu di minusnya ya. Tapi kalau di sini dia masih pakai tuas transmisi untuk mengatur mode manualnya dengan simbol M plus minus seperti itu ya. Jadi kalau mau naikin gigi dia mesti cungkil ke atas, kalau mengurangin gigi dia mesti cungkil ke bawah. Dan yang baru ini yang asing di Avanza, yaitu ini dia luar biasa sih. Dia udah pakai electronic parking brake. Luar biasa.
BRV aja kalah loh dengan fitur sebanyak itu ya. Dia BRV itu masih pakai handbrake model biasa ya, masih model otot biasa. Ini udah electronic parking brake. Wow, luar biasa sih, luar biasa. Avanza luar biasa sih, gila. Ini udah pakai electronic parking brake dengan auto hold. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya di manualnya apakah dia ada auto holdnya juga, karena kalau di transmisi manual itu kayak di HRV manual itu nggak berfungsi. Buat apa transmisi manual ada auto hold gitu kan, bisa dinetralin secara manual gitu. Namanya aja transmisi manual ya, kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti di transmisi yang di CVT ini dia ada electronic parking brake, mode pencet, dan auto holdnya juga ya. Jadi luar biasa lah untuk Avanza ini ya. Oke, nah ini nih tadi nih, kalau kalian nggak bisa lihat secara jelas ya, dia ada emblem Veloz di situ, bisa kelihatan VEL-nya doang ya. Langsung saja kita next. Ini dia. Ini adalah Toyota Safety Sense. Oke, luar biasa banget sih. Avanza sekarang udah pakai fitur safety. Ini kayaknya ini pertama ya di kelasnya ya. Avanza Xenia atau nggak Veloz dia pakai fitur safety ya. Nggak tahu deh kalau di low MPV lain ini kayaknya nggak ada deh. Ya, mungkin aja mobil Leo nanti kalau misalnya pakai platform yang sama dengan BRV bakalan pakai Honda Sensing juga, nggak tahu deh. Tapi yang pasti ini dia yang pertama kayaknya. Saya yakin ini yang pertama sih. Avanza Xenia pakai model fitur safety loh, luar biasa. Dan fitur safety ini nggak cuma ada di tipe Veloz doang, tapi di Avanza maupun Xenia nya dia juga kedapetan. Yang pasti kalau untuk Avanza dia pakainya TSS alias Toyota Safety Sense. Sementara kalau yang di Daihatsu Xenia dia pakai ASA ya. Jadi dia mirip-mirip dengan Rocky dan Race juga. Nah, oke. Ini kita bahas TSS-nya dari yang kepunyaan Race saja ya, karena kalau yang di Avanza ya mirip-mirip lah, orang dia platform juga kok. Jadi ini saya punya bukti ya dari Toyota Race untuk masalah Toyota Safety Sense ya. Kita bisa lihat sih dia ada pre-collision warning and braking, ada adaptive cruise control. Walaupun sayangnya dia nggak punya pasangannya sih untuk adaptive cruise control. Dia kalau ada lane keeping assist itu dia bakal mantap banget, karena ini bisa bakal menjadi semi autonomous. Jadi kayak di BRV dia nggak ada yang di sini ya. Jadi dia cuma adaptive cruise control doang. Nah, sisanya dia ada lane departure warning and prevention dan front departure alert. Jadi ya, walaupun dia ada Toyota Safety Sense, tapi ada warningnya juga, ada bahayanya juga. Kita akan bahas di akhir nanti, baik yang untuk TSS maupun yang ASA. Oke, sekian untuk TSS. Langsung saja kita next. Ini adalah Daihatsu ASA yang saya ambil dari kepunyaan Rocky untuk Daihatsu Xenia nanti. Jadi kemungkinan ini mirip-mirip ya untuk Daihatsu Xenia. Selain karena dia platform juga sama Rocky ya. Jadi ASA itu apa? ASA ini kalau kalian belum tahu, kalian bisa baca sendiri di sini. Advanced Safety Assist ya. Jadi ini TSS-nya Daihatsu itu ASA ya. Nah, jadi sini dia ada pre-collision warning, ada pre-collision braking, ada pedal misoperation control. Nah, bagi yang nggak tahu pedal misoperation control itu apa, jadi kalian kalau misalnya kakinya itu ya suka salah nginjek pedal, ya seharusnya kalian nginjek rem tapi malah nginjek gas. Misalnya ini ada benda nih, tembok di sini ya di depan, terus kalian misalnya seharusnya ngerem gitu loh ya, atau mungkin ada apa kayak gitu, tapi kalian malah ngegas, kalian salah ya. Padahal jelas ada benda di depan, kaki kalian tuh salah, mau nginjek rem tapi malah nginjek gas. Nah, itu bakalan ada peringatan bahwa itu salah. Hey, itu kalian salah nginjek pedal, seharusnya kalian nginjek pedal rem. Nah, itu jadi ada peringatannya situ, pedal misoperation control, sesuai namanya pedal misoperation ya. Jadi kesalahan nginjek pedal. Sisanya ada front departure alert, ada lane departure warning. Kalau kalian keluar jalur ya bakalan diperingatin, itu ada lane departure warning. Dan ada lane departure prevention, yaitu menengahkan kalian pada jalur yang benar. Jadi ini punya plus minusnya masing-masing ya. Kalau di TSS dia nggak ada lane departure prevention atau lane keeping assist ya, kalau bahasa Hondanya itu ya. Jadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau di sini dia nggak ada adaptive cruise control. Nah, itu jadi dia punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing ya. Padahal kalau misalnya ada dua-duanya itu di setiap masing-masing fitur safety, itu bakalan jadi semi autonomous. Luar biasa. Nah, ini ada keterangannya juga. Daihatsu ASA adalah standar baru teknologi keselamatan Daihatsu. Jadi pada mobil-mobil baru Daihatsu tuh bakalan dikasih ASA ya untuk tipe tertingginya, top of the line-nya. Penjelasan lebih detail terdapat pada owner's manual. Oke, langsung saja kita next. Ini yang terakhir, slide yang terakhir, yaitu adalah peringatan keamanan. Ini yang saya mau jelaskan tadi. Jangan terlalu mengandalkan ini ya, fitur safety ini ya, ke TSS maupun yang ASA. Nah, kebetulan ini saya ngambil dari yang ASA-nya, dari yang Daihatsu Rocky-nya. Ya sebenarnya sama aja sih.
sama-sama Toyota Daihatsu kan, sama-sama fitur safety. Nah, kenapa kita nggak boleh terlalu mengandalkan fitur ini? Kita baca dulu dari yang nomor pertama ya. Dari nomor 1, Daihatsu Asa bukanlah autonomous vehicle, melainkan sistem yang mengurangi resiko terjadinya potensi kecelakaan. Ya, jadi jangan terlalu ngandelin inilah pokoknya fitur safety-nya, kayak TSS maupun Asa ya. Ini secara universal juga, bukan buat Asa juga, tapi untuk TSS juga ya. Kalau Honda Sensing sih saya masih belum tahu, tapi kalau misalnya kalian mau main aman ya jangan terlalu ngandelin fitur safety kayak gini ya. Yang kedua, pengemudi harus berkendara dengan aman dan mengikuti peraturan lalu lintas. Ya, seperti yang saya bilang, jangan terlalu ngandelin fitur ini. Kalian kalau udah ada lampu merah, ya kalian harus tetap patuhin, atau mungkin rambu lalu lintas. Terus gunanya buat apa gitu loh kalau misalnya kalian terlalu ngandelin fitur ini. Terus buat apa lampu merah atau enggak rambu lalu lintas itu berdiri di jalan itu buat apa? Nah kan intinya begitu kan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Daihatsu Asa memiliki keterbatasan untuk mengendali benda yang mengontrol performa kendaraan. Ya, jadi kesimpulannya itu aja. Mungkin untuk fitur safety-nya jangan terlalu ngandelin fitur safety seperti ini. Kalian juga harus tetap matuin lalu lintas, peraturan lalu lintas. Oke, mungkin itu aja sih untuk Avanza dan Expander ya. Begitu juga untuk Xenia-nya sekalian kita bahas, walaupun Avanza dan Xenia-nya masih belum keluar renderan gambarnya ya. Tapi yang penting kita sudah bisa membandingkan ini ya antara Avanza dan Expander baru. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian mengenai si Expander dan Avanza ini? Mending mana ya kalau misalnya kalian punya duit untuk beli? Ya kebetulan kan saya belum punya duit, jadi ya nggak bisa beli lah keduanya ya. Mending mana kalau kalian sudah bisa lihat tadi fitur-fiturnya, ya akomodasinya, desainnya, ya fitur-fiturnya kalian sudah bisa lihat sendiri tadi apa aja ya. Mending mana antara Veloz atau nggak Expander baru ya? Silakan ketik di kolom komentar di bawah. Dan kita tunggu saja ya nanti Gias ya, di Gias 2021, lebih tepatnya bulan November, dari tanggal 11 sampai tanggal 21 November. Apakah kedua mobil ini akan diluncurkan secara bebarengan? Ya semoga aja sih diluncurin sih, karena saya udah penasaran banget dengan model Avanza dan Xenia-nya. Kalau Veloz kan kita udah bisa lihat ya secara digital. Nah, kalau misalnya Veloznya bakalan diluncurin juga di situ ya, kita akhirnya bisa ngelihat secara fisikal ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponautos, sertakan juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian melalui sosmed Anda, agar teman-teman kalian bisa pilih mana, Expander atau Avanza, atau mungkin Xenia atau Veloz, ya begitulah ya. Terima kasih sudah menonton, salam otomotif, bye.